berkaitan dengan muhibbud dunya, berkaitan dengan orang-orang yang mencintai dunia. Kita awali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Saya bacakan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha." Hampir-hampir umat-umat di akhir zaman itu dikerumuni oleh musuh-musuh, ya, dikerumuni oleh musuh-musuh seperti seseorang yang mengerumuni makanan yang sudah disiapkan di meja makan. Umat-umat di akhir zaman, kata Rasulullah, itu akan dikerumuni oleh musuh, sebagaimana halnya seseorang yang mengerumuni makanan yang sudah disiapkan di meja makan. Faqala qailun, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Awa min qillatin nahnu yauma idin?" Wahai Rasulullah, bukankah di akhir zaman itu jumlah kami, jumlah kita umat Islam itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah musuh-musuh kita? Lantas kenapa mereka masih bisa mengerumuni kita, mempermainkan kita umat Islam? Coba disimak baik-baik. Rasulullah menyebutkan bahwa umat di akhir zaman, nah ibu, kita ini hidup di akhir zaman, ya. Kita ini hidup di akhir zaman. Rasulullah menyebutkan bahwasanya umat Islam di akhir zaman nanti akan dikerumuni, akan dibawahin oleh musuh-musuh Allah. Seakan-akan umat Islam di akhir zaman itu tidak ada harga dirinya sama sekali. Paham nggak maksudnya? Tidak ada harga dirinya sama sekali, kata Rasulullah SAW. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah terbukti hari ini, bahwa kita umat Islam tidak ada harga diri kita, hilang image kita, ya. Seakan-akan yang menguasai dunia ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir. Dan kita sebagai umat Islam sendiri yang mayoritas umat Islam itu nggak bisa bergerak sekarang ini. Makanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Awa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bukankah jumlah umat Islam di akhir zaman itu semakin banyak? Coba kita lihat kajian di mana-mana kan, Ibu. Sampai di pelosok-pelosok sekarang apa? Sudah masuk kajian-kajian sunnah, Masya Allah. Berarti menunjukkan apa? Umat Islam itu semakin banyak dibandingkan dulu. Kajian itu masih sembunyi-sembunyi. Di tahun 70-an, mungkin 80-an, ini katanya karena saya belum lahir kan. Gitu. Itu kalau kajian sandalnya itu dimasukin ke dalam rumah, ya enggak Ibu? Ya, ibu-ibu lebih paham lah, saya belum lahir kan gitu. Ini hanya katanya, ya. Oh gitu ya, Masya Allah. Keluarnya satu-satu, nggak boleh keluar langsung ya, ketahuan. Nah, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah apa? Pengajian di mana-mana. Tapi kata Rasulullah SAW, walaupun umat Islam itu di akhir zaman semakin meludak, semakin banyak dan kajian di mana-mana, tapi kekuatan mereka itu dikalahkan oleh orang-orang kafir. Makanya muncul pertanyaan dari para sahabat, "Awa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bukankah jumlah umat Islam di akhir zaman itu banyak? Kenapa mereka dikerumunin sama orang kafir, dibawahi sama orang kafir, sebagaimana seorang yang mengurumuni makanan di tempat makan tadi loh. Ya saling rebut gitu kan. Apa kata Rasulullah? "Bal antum yauma idin katsir," kata Rasulullah SAW. Iya, justru jumlah kalian di akhir zaman itu sangat banyak sekali, kata Rasulullah. Numpuk, kata Rasulullah SAW. "Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail." Akan tetapi kalian itu jumlahnya banyak tapi seperti buih di lautan. Maksudnya apa, Ibu? Buih di lautan itu kayak gimana? Kalau kita lihat buih di lautan, ada ombak yang besar ke tepi pantai menghasilkan buih kan, seperti gunung itu. Buih itu kan walaupun meludak, walaupun sebesar gunung, kita gini kan dengan jari telunjuk, rusak nggak dia? Sia-sia kan? Seperti itu jumlah umat Islam di akhir zaman. Kemudian Rasulullah menyebutkan, apa yang menyebabkan mereka seperti buih di lautan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan ada dua sebab
Umat Islam itu kata Rasulullah seperti apa tadi? Buih di lautan. Dua penyebabnya. Yang pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang pertama adalah cinta dunia. Yang kedua adalah karahiyatul maut, takut mati. Nih, inilah dua sebab yang membuat manusia umat Islam di akhir zaman itu seperti buih di lautan, tidak ada artinya. Diinjak-injak sama orang kafir sekarang ini. Ya, coba kita lihat hari ini. Ada pelaku Sodom kemarin itu kan? Ya, yang lagi viral sekarang kan? Itu dia tinggal di Indonesia, tapi aslinya non muslim kan? Ya, aslinya non muslim, tapi tinggal di Indonesia, KTP Indonesia. Tapi masya Allah, ketika diberitakan di media, baik media sosial maupun di di televisi itu tidak terlalu diangkat-angkat. Kenapa? Karena pelaku Sodom itu adalah dari kalangan non-muslim. Coba seandainya pelaku Sodom itu orang yang berjenggot, celana cingkrang, dari umat Islam, istrinya bercadar, bagaimana kira-kira? Disorot gak? Tiap detik itu disorot. Betul tidak, Ibu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kekuatan umat Islam di akhir zaman itu seperti ini. Seperti buih di lautan. Jadi mereka jumlahnya secara kuantitasnya Masya Allah luar biasa, tapi tidak berkualitas. Padahal yang Allah lihat dari kita bukan dari kuantitasnya, melainkan berkualitas. Ya, walaupun sedikit. Coba kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum bisa memenangkan perang Badar, padahal secara kuantitas jumlah mereka cuma 300-an orang, tapi bisa menguasai dan mengalahkan jumlah orang kafir yang jauh lebih banyak. Kenapa? Karena kualitasnya luar biasa. Didikan Rasulullah SAW luar biasa. Ya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, inilah dua sebab yang menimpa umat Islam hari ini. Yang pertama adalah hubbud dunia, cinta dunia. Kalau orang itu sudah cintanya melekat, cinta dunia itu sangat melekat dalam hatinya, pasti akan muncul yang kedua apa? Wa karahiyatul maut, takut akan mati. Waduh, saya belum mau mati, gitu kan? Kenapa? Saya belum punya apalah gitu kan? Masya Allah. Saya belum punya apartemen, saya belum punya hotel, saya belum punya restoran, saya belum punya ini itu. Masya Allah, akan terus dia kejar dunia itu. Pertanyaannya adalah, apakah dua sebab ini sudah terbukti nggak sekarang ini? Terbukti nggak sekarang Ibu? Sangat-sangat terbukti.